Pernahkah Anda berdiri di tengah reruntuhan bersejarah, mungkin saat Anda mengunjungi Koloseum di Roma, lalu tiba-tiba terlintas sebuah pertanyaan yang mengusik, kayak apakah orang-orang yang hidup di masa keemasan itu sadar kalau peradaban mereka sebenarnya sedang meluncur menuju jurang kehancuran? Ya, itu pertanyaan klasik yang selalu menghantui kita kan? Apakah runtuhnya itu terjadi begitu saja dalam semalam, seperti mati lampu? Atau sebenarnya alarmnya sudah menyala terang di mana-mana, tapi mereka, memilih tutup mata? Persis. Dan hari ini kita akan membongkar sebuah kerangka berpikir yang sangat ambisius untuk mencoba menjawab pertanyaan abadi tersebut. Kita akan melakukan penelusuran mendalam untuk melihat mengapa masyarakat bisa mencapai puncak kejayaan dan apa yang sebenarnya memicu kejatuhan mereka yang seringkali terasa brutal. Dan untuk menjawabnya, kita tidak akan melihat sejarah hanya sebagai deretan tanggal atau nama raja. Kita akan membedah anatomi sistemik dari sebuah peradaban, menggunakan lensa sosiologi, ekonomi, dan psikologi massal dari berbagai sumber pemikir besar. Benar. Sumber utama kita hari ini adalah transkrip dari sebuah kuliah daring analitis yang sangat menarik berjudul Secret History #2 How Societies Collapse dari saluran Predictive History. Misi kita hari ini adalah merangkum teori-teori rumit dari sana menjadi wawasan yang mudah dicerna tanpa membuat Anda merasa kewalahan. Tapi sebelum kita masuk lebih dalam, ada satu hal penting yang harus kita sampaikan terkait sumber materi kita ini. Oh iya, terima kasih sudah mengingatkan. Jadi, materi ini secara berani mengambil peristiwa-peristiwa modern seperti konflik di Timur Tengah, ketegangan di Ukraina, hingga kebijakan militer dan perbatasan di era kepresidenan Amerika saat ini, lalu menempatkannya ke dalam siklus sejarah. Dan kita harus sangat jelas di sini. Saat kita membahas klaim-klaim politik tersebut, kita sama sekali tidak sedang memihak. Tepat sekali. Kita tidak membenarkan atau mengkritik agenda sayap kiri maupun sayap kanan. Kita murni melaporkan dan menganalisis secara objektif kerangka struktural yang ditawarkan oleh sumber ini untuk melihat apakah pola masa lalu itu berulang. Pendekatan struktural ini krusial. Karena, sebelum kita bisa memahami mengapa mesin peradaban ini rusak, kita harus melihat metrik di dashboard peradaban kita sendiri. Kita harus melihat gejala-gejalanya dulu. Oke, mari kita bedah materi ini. Ibaratnya melihat tanda-tanda ini tuh seperti membaca hasil tes darah saat medical check-up kan? Analogi yang bagus. Ya, dan saat ini semua indikator kolesterol dan tekanan darah kita menyala merah. Maksud saya, lihat saja perbedaannya. Masyarakat yang sedang bangkit itu kan sehat, optimis, saling percaya, tingkat kelahirannya tinggi. Tapi dunia saat ini? Dunia saat ini sangat kontras dengan itu. Di sumber kita disebutkan, kita berhadapan dengan tingkat hutang yang meroket, inflasi, krisis kesehatan kronis seperti diabetes dan darah tinggi. Belum lagi penurunan tingkat kelahiran di hampir seluruh dunia. Kecuali beberapa tempat sporadis seperti Israel dan Georgia. Ditambah fenomena apatis terhadap pekerjaan, kayak tren bailan atau biarkan membusuk di Tiongkok dan quiet quitting di Amerika. Apakah ini cuma kebetulan atau ada benang merahnya? Tentu saja ada benang merahnya. Ini bukan kebetulan, melainkan pola sistemik. Menurunnya kohesi sosial itu adalah gejala utama. Jadi bukan sekedar generasi muda yang dibilang malas ya? Sama sekali bukan. Itu adalah manifestasi dari hilangnya rasa saling percaya dalam masyarakat. Ketika orang merasa sistemnya sudah diatur agar mereka kalah, respon logisnya adalah mematikan ambisi. Bahkan fenomena imigrasi massal di dunia barat saat ini dilihat sebagai gejala keengganan populasi lokal untuk melakukan pekerjaan dasar atau bereproduksi. Yang pada akhirnya semakin menggerus rasa percaya di dalam komunitas itu sendiri. Oke, gejalanya sudah sangat jelas. Stagnasi ekonomi, apatisme, hilangnya kepercayaan. Sekarang kita masuk ke bagian kedua, yaitu mekanika di baliknya. Mengapa ini terjadi? Nah, materi kita membedah ini melalui 3 teori besar. Kita mulai dari yang pertama, yaitu dari sudut pandang ekonomi. Thomas Piketty menjelaskan tentang proses finansialisasi. Transisi dari kapitalisme konsumen ke kapitalisme finansial, kan? Benar, dulu di awal kebangkitan, fokusnya adalah menciptakan kekayaan real, membangun pabrik, memproduksi barang fisik. Tapi sekarang, kita bertransisi menjadi ekonomi yang hanya menciptakan uang dari uang. Maksudnya seperti bermain saham atau instrumen finansial lainnya. Tepat, data menunjukkan sektor real hanya tumbuh sekitar 2%,
sementara sektor finansial tumbuh hingga 5%. Sistem ini memberi insentif pada abstraksi alih-alih produksi nyata. Ini membuat saya berpikir, kayak kalau Anda punya pilihan membuka restoran yang menciptakan lapangan kerja dan menghasilkan $20.000 atau sekedar main saham dan menghasilkan $50.000 tanpa memproduksi apa-apa, logika manusia pasti mengejar uang instan itu. Itu sifat dasar insentif ekonomi. Tapi masalahnya, ketika semua elit melakukan itu, tidak ada kekayaan nyata yang diciptakan untuk masyarakat bawah. Yang membawa kita ke teori kedua. Dari Peter Turchin, tentang overproduction elite, ini bagian yang menurut saya sangat mengejutkan. Memang, kita selalu berasumsi bahwa revolusi terjadi karena rakyat miskin kelaparan. Tapi Turchin, melalui materi kita ini, berargumen bahwa keruntuhan justru dipicu karena ada terlalu banyak orang kaya yang berebut kekuasaan. Ya, dan sumber kita menggunakan analogi yang kelam tapi brilian. Eksperimen Rat Utopia atau Utopia Tikus oleh James B. Calhoun. Yang sangat menarik di sini adalah kondisi eksperimennya. Calhoun menempatkan tikus-tikus dalam ruangan tertutup dengan makanan berlimpah, aman dari predator. Kondisi yang sangat ideal. Awalnya populasi meledak dan mereka makmur kan? Iya, tapi saat populasi mencapai titik maksimal di ruang terbatas itu, struktur sosial mereka hancur total. Mereka tidak lagi kekurangan makanan, tapi mereka mulai saling membunuh. Oh wow, tunggu, kenapa mereka saling bunuh kalau makanannya cukup? Karena mereka bersaing untuk status. Dan status itu adalah permainan zero sum. Kalau ada satu posisi pemimpin dan 10 yang mau, berarti 9 harus kalah. Persis. Dan di masyarakat modern kita, bayangkan ribuan anak muda cerdas dari keluarga elit, lulusan Universitas Tsinghua atau Peking atau Ivy League di Amerika. Mereka semua dibesarkan dengan ekspektasi menjadi penguasa. Tapi jumlah kursi kekuasaannya kan terbatas. Nah, itu masalahnya. Persaingan status ini menjadi sangat destruktif. Fraksi-fraksi elit mulai mempolarisasi masyarakat menggunakan ideologi sebagai senjata untuk saling menjatuhkan demi mengamankan posisi mereka. Mereka bersedia membakar sistem demi kursi jabatan. Luar biasa. Dan arena tempat pertarungan ini terjadi dibahas di teori ketiga dari Oswald Spengler tentang siklus hidup peradaban. Dari desa menuju kota megapolitan. Betul. Di fase desa, hubungan sangat komunal dan erat. Orang peduli satu sama lain dan banyak memiliki anak. Tapi di kota megapolitan seperti Beijing, New York, atau London, semuanya berubah menjadi individualis. Semuanya diikat oleh uang, bukan empati. Dan tingkat abstraksinya sangat tinggi. Orang tidak tahu lagi dari mana makanan mereka berasal. Mereka terputus dari realitas dasar. Itulah kenapa di megapolitan orang tidak mau punya anak, karena dianggap beban finansial. Saya sempat skeptis soal ini. Saya berpikir, bukankah ancaman eksternal yang besar bisa menyatukan kembali orang-orang di megapolitan ini? Katakanlah, ada invasi alien gitu. Bukankah kita akan bersatu? Berdasarkan sumber kita, jawabannya sangat mengejutkan. Tidak. Tunggu, serius alien datang dan kita tidak bersatu? Tidak akan. Karena di fase megapolitan tahap akhir, masyarakat sudah terlalu teratomisasi. Egois. Bahkan, faksi elit tertentu mungkin justru akan bersekutu dengan alien tersebut demi mengalahkan musuh politik domestik mereka. Ya ampun, itu kelam sekali ya, rela peradabannya hancur asalkan lawan politiknya ikut hancur. Masuk akal sih kalau melihat polarisasi ekstrim saat ini. Dan jika kita menggabungkan ketiga teori tadi, uang, status, dan kota megapolitan, kita mendapatkan satu model holistik. Materi rujukan kita mengibaratkan masyarakat modern ini sebagai sebuah perusahaan raksasa. Disinilah bagian yang sangat menarik. Perusahaan raksasa ini punya 3 kelas utama. Di puncak ada keluarga elit atau pemiliknya, jumlahnya sangat kecil seperti 100 atau 200 keluarga di Kekaisaran Romawi dulu. Lalu di tengah ada kelas menengah atau PMC, singkatan dari Professional Managerial Class. Ini para manajer, pengacara, birokrat yang sering bertindak sebagai pencari rente. Dan di bawah ada rakyat atau pekerja pembuat kekayaan real. Dan para elit ini memegang kendali melalui 3 pilar kekuasaan, keuangan melalui bank sentral, lalu agama yang kini sudah digantikan oleh institusi sains dan teknologi yang menentukan kebenaran publik, dan yang ketiga intelligence atau aparat mata-mata. Struktur ini melewati 3 fase perubahan seiring berjalannya waktu. Dimulai dari fase persetujuan atau konsen.
Ini ibarat Fire mengajak satu kelas makan siang. Di fase persetujuan, yang kondisinya sehat dan terbuka seperti era 50-an di AS atau Tiongkok, kita melakukan pemungutan suara demokratis untuk memilih restoran. Semuanya setuju. Tapi ketika sistem mulai mandek, kita masuk ke fase kedua, penipuan atau deception. Disinilah kelas menengah manajerial mulai bermain. Kalau pakai analogi makan siang tadi, ini seperti gurunya berbohong kepada murid. Gurunya bilang, ayo makan di restoran A saja, katanya ada selebriti di sana loh. Padahal itu cuma manipulasi agar murid-murid mau menurut. Kenapa para manajer ini justru memeras pekerja dari bawah saat sistem goyah? Karena konsep perilaku pencarian rente tadi, manajer ini kan pada dasarnya tidak memproduksi apa-apa. Iya, mereka cuma mengatur. Jadi, untuk membuktikan bahwa mereka berharga saat krisis terjadi, mereka harus menekan pekerja lebih keras, menambah birokrasi, demi menyelamatkan margin keuntungan dan menyenangkan para elit di atas. Jadi mereka menjadi parasit yang memeras keringat kelas pekerja dengan aturan-aturan konyol. Benar. Dan ketika rakyat sadar mereka ditipu, fase penipuan ini gagal. Sistem kemudian menjatuhkan topengnya dan masuk ke fase terakhir, pemaksaan atau coercion. Fase otoriter. Kembali ke analogi makan siang, ini saat gurunya bilang, kalian semua makan di restoran A, atau saya pukul pakai penggaris. Murni ancaman kekerasan. Tepat. Dan materi kita menjelaskan bahwa ini memicu badai sempurna yang menyebabkan keruntuhan terjadi dengan sangat cepat. Keruntuhannya tidak terjadi perlahan-lahan ya? Kenapa bisa begitu mendadak? Karena masyarakat otoriter itu membungkam pengkritik. Para elit hanya mendengar apa yang ingin mereka dengar. Jadi ketika ada kejutan eksternal yang datang, Seperti wabah, perang, dan kekeringan secara serentak. betul sekali. Sistemnya buta dan kaku, jadi mereka sama sekali tidak siap. Dan akhirnya hancur seketika. Wow. Dan ini membawa kita ke 5 prediksi masa depan untuk dunia barat dalam 5 hingga 20 tahun ke depan. Berdasarkan model ini. Prediksi yang cukup meresahkan, jujur saja. Iya, pertama, berkurangnya kebebasan dan demokrasi. Kedua, runtuhnya ekonomi secara masif. Ketiga, peningkatan imigrasi paksa untuk mengganti pekerja lokal. Keempat, pecahnya perang saudara. Dan yang kelima, pemerintah memulai perang luar negeri yang bodoh. Jika kita hubungkan ini dengan gambaran yang lebih besar, ini memunculkan pertanyaan penting tentang prediksi kelima itu. Iya, saya benar-benar ingin menekan poin kelima itu. Mengapa pemerintah sengaja memulai konflik internasional saat negara mereka sendiri sedang sekarat? Bukankah itu kebodohan strategis, bahkan sangat tidak bermoral? Sumber kita punya pesan yang sangat kuat soal ini. Ini bukan tentang moralitas sama sekali. Ini murni tentang pelestarian kekuasaan elit. Jadi mereka tidak peduli negaranya hancur. Selama mereka tetap berkuasa. Jika ekonomi hancur, rakyat akan marah dan melakukan revolusi seperti revolusi Prancis. Penguasa jelas tidak mau nasibnya berakhir di alat pemenggal kepala. Paham. Jadi mereka memilih perang luar negeri sebagai pengalih perhatian? Tepat sekali. Perang digunakan agar energi rakyat yang marah tersalurkan ke musuh asing. Mereka bisa mendeklarasikan darurat militer dan memaksa rakyat bersatu dengan dalih patriotisme. Bagi elit, perang luar negeri lebih bisa dikendalikan daripada revolusi di halaman rumah mereka sendiri. Sangat manipulatif, tapi masuk akal secara struktural. Jadi, apa makna dari semua ini bagi Anda yang mendengarkan? Kita telah melihat bagaimana kapitalisme yang beralih ke finansial, elit yang membludak dan saling berebut status, serta abstraksi kota megapolitan telah mengubah masyarakat kita. Dari sistem gotong royong di fase persetujuan, menjadi sistem yang saling memeras di fase pemaksaan, yang akhirnya rentan runtuh karena tidak bisa beradaptasi menghadapi krisis ganda. Memahami cara kerja struktur ini sangat penting. Ini membuat Anda bisa lebih kritis saat membaca berita. Benar. Anda jadi paham mengapa tempat kerja Anda mungkin terasa sangat menekan akhir-akhir ini karena ulah kelas manajerial atau mengapa biaya hidup terus meroket sementara gaji stagnan. Ini memberikan kejernihan pikiran, bukan untuk memicu kepanikan, tapi agar kita bisa merencanakan respons rasional. Dan berbicara tentang respons rasional, saya ingin meninggalkan Anda dengan satu gagasan provokatif untuk direnungkan. Sesuatu yang dibangun dari semua yang baru saja kita diskusikan. Silahkan. Jika abstraksi ekstrim dan gaya hidup individualis di kota megapolitan adalah fase akhir yang mematikan peradaban, mungkinkah tren modern saat ini, di mana jutaan orang mulai meninggalkan kota besar untuk bekerja jarak jauh atau remote work dan kembali ke komunitas kecil di pedesaan, sebenarnya punya makna lebih dalam?
Maksudnya, bukan sekadar mencari keseimbangan hidup dan kerja? Persis. Bagaimana jika eksodus massal ini sebenarnya adalah insting bawah sadar peradaban kita, sebuah manuver putus asa dari DNA kita untuk kembali ke fase desa demi menyelamatkan diri dari keruntuhan sistemik. Sesuatu untuk Anda pikirkan saat Anda menyeduh kopi di rumah besok pagi, jauh dari hiruk-pikuk pusat kota.